kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. kami tak dapat Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Halo semuanya, senang sekali bisa saat teduh bareng lagi sama teman-teman semua. Sebelumnya mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini Tuhan, kalau kami masih ada sampai hari ini. Tuhan, sebentar kami mau mendengar setiap firman-Mu, biar berbicara atas setiap hidup kami. Urapi setiap hati kami Tuhan, biar hati kami gembur dan kami siap untuk disirami oleh firman-Mu dan kami dapat bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan di dalam Engkau. Dalam nama Yesus, mari sama yang siap, katakan amin. Oke, shalom semuanya. Kita mau dengarkan satu firman Tuhan. Ya, saya ingin sharing sesuatu sama teman-teman semua, yaitu empty life atau kekosongan hidup. Ya, jika ditanya dan diminta direnungkan untuk setiap kita, ya, apa penyebab dari kekosongan hidup itu sendiri? Ya, mungkin setiap teman-teman bisa berpendapat mungkin karena kehilangan arah hidup atau kecewa dengan keadaan, tidak ada yang memberi dukungan atau merasa lelah berjuang sendirian. Ya, dan maka akhirnya dari setiap alasan itu, dari setiap pendapat itu, ya, seseorang bisa menyimpulkan kalau hidupnya itu terasa kosong dan tidak ada sesuatu yang dapat dikejar. Ya, setiap orang pasti bisa saja mengalaminya. Ya, dan di kitab Mazmur 6 ayat 1 sampai 11 itu dalam perikopnya doa dalam pergumulan. Nah, kita mau bacakan 2 ayat saja ya di kitab Mazmur ini. Kitab Mazmur 6 ayat 7 sampai 8. Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Nah, dapat kita tahu ya dalam kondisi apa pemazmur ini menulis ayatnya ini. Ya, salah besar kalau kita bilang penulis ini sedang dalam kondisi yang baik-baik aja. Ya,
Tapi pasti pemazmur ini sedang dalam kondisi yang tidak baik, ya, sehingga dia menuangkan keluh kesahnya sama Tuhan saat itu. Nah, jadi perasaan yang empty life ini, ya, itu tidak bisa disangkali oleh seseorang siapapun manusia, ya. Pemazmur pun yang terlihat dekat dengan Tuhan saat itu bisa mengalami perasaan yang sama atau empty life, ya. Tapi teman-teman, ada kabar baiknya. Ya, Tuhan yang dari dahulu sampai sekarang itu adalah Tuhan yang sama, yang sanggup memberi pertolongan pada setiap kita saat ini. Dan ada 3 langkah untuk setiap kita bisa keluar dari kondisi empty life. Nah, yang pertama, itu menentukan tujuan yang bisa kita lakukan secara real dan teratur. Ya, contohnya apa sih kita bisa melakukan sesuatu yang real dan teratur? Contohnya, janganlah punya planning yang bilang tahun depan aku mau sukses, ya. Itu kan sesuatu yang abstrak, ya kan? Sesuatu yang sulit digambarkan suksesnya itu seperti apa. Nah, jadi teman-teman bisa lebih untuk diperjelas suksesnya itu mau seperti apa. Atau contohnya seseorang yang pingin bisa menguasai bahasa asing. Ya, orang tersebut bisa menguasai bahasa asing itu ya kalau dengan cara belajar atau ikut kursus bahasa asing itu sendiri. Ya, atau contohnya salah satunya lagi, seseorang yang mempunyai berat badan lebih, ya, dia bisa mengurangi berat badannya ya kalau dia berolahraga setiap harinya, seperti itu. Jadi sesuatu yang bisa kita lakukan bukan sesuatu yang mustahil kita lakukan. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, menerima realita dibandingkan ekspektasi pribadi. Karena sesungguhnya kamu sudah melakukan yang terbaik. Nah, di poin kedua ini saya memberikan contoh, misalkan seseorang yang pingin masuk ke perguruan tinggi favoritnya, ya dia sudah belajar setiap hari, udah ikut kursus segala macam, usaha dan lain-lainnya dia sudah lakukan, tapi ujung-ujungnya tetap nggak bisa masuk. Nah, itu kan adalah sesuatu yang realita yang kita akan menerimanya seperti itu. Nah, atau contohnya seseorang yang sudah belajar sungguh-sungguh, besok mau ulangan, ya materinya dikuasai, ya dia ngerasa cukup kenal dengan gurunya, ya dia belajar, tapi ternyata keesokan harinya materi yang diujikan itu berbeda, sampai akhirnya dapat nilai yang jelek, ya atau mungkin katakan dapat nilai C, ya itu kan berbeda banget sama ekspektasi setiap kita, ya. Atau mungkin juga seseorang yang membuat salah satu konten, ya dia sudah ngedit sebagus mungkin, ya dia udah memberikan waktu yang lebih di situ, ya dia sudah sungguh-sungguh lihat bahwa itu sudah baik, ya. Tapi pas waktu di-upload ya di sosial medianya, ternyata viewernya, likes-nya itu sedikit, ya itu sangat berbeda dengan ekspektasi, ya. Dan mungkin realitanya kita bisa aja berujung pada kekecewaan, ya. Tapi belajarlah untuk menerima realita, ya karena kamu sudah berusaha di sini. Ya mungkin buahnya itu tidak terlihat sekarang, ya tapi Tuhan tuh sudah lihat usaha dan jerih payahmu hari ini. Ya, dan yang pasti percaya bahwa waktu Tuhan tuh pasti waktu yang terbaik yang Tuhan akan berikan, yang nyatakan pada setiap anak-anaknya hari ini. Seperti itu. Dan poin yang ketiga itu adalah start doing your hobby, belajar dari kesaksian orang lain. Ya, lakukan kegiatan yang sesuai passion kita hari ini. Ya, kamu sukanya di bagian mana? Itu kalau passionmu yang pasti hal-hal positif, lakukanlah itu. Ya, dan terakhir doakan, ya. Bisa saja banyak hal yang kita lakukan, banyak hal yang kita ingin tuju, banyak sekali. Tapi ternyata sebenarnya menurut Tuhan, ya yang terbaik, Tuhan tuh mau ngasih tahu juga loh, mau ngomong secara pribadi setiap kita itu cocoknya di mana, kita itu pasnya itu di mana, gitu. Dan kita juga mau belajar mendengar kesaksian dari orang-orang sekitar kita dengan rendah hati kita. Belajar juga dari kesaksian setiap mereka, ya seperti apa mereka menjalani kehidupan mereka dengan passion mereka dan jatuh dan naiknya mereka, seperti itu. Dan firman Tuhan penutup hari ini, mari sama-sama kita buka di Alkitab kita masing-masing di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Ya, Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu.
Nah, firman Tuhan ini mau berbicara secara pribadi setiap kita, ya, bahwa rancangan Tuhan lebih besar dari setiap rancangan kita pribadi. Dan ternyata, ya, ketika hidup kita itu, ketika kita tinggal dalam Tuhan dan ada Tuhan di dalam kita, hidup kita akan lebih bermakna, teman-teman. Ya, mari sama-sama di sisa 3 bulan ini, ya, untuk mengakhiri tahun 2020, kita kejar hidup kita, ya, sesuatu yang sudah tertinggal lama di dalam hidup kita, ya. Dan biarkan Tuhan yang memimpin dan mengarahkan hidup kita sepenuhnya pada rancangan dan kehendaknya dari Tuhan, ya, kehendak Tuhan, ya. Mulai saat ini, ya, percayalah bahwa hidup kita nggak akan ngerasa kosong kalau ada Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Ya, kita mau berdoa, kita mau sungguh-sungguh minta Tuhan yang mengurapi setiap kita hari ini. Tuhan, kami ucap syukur, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan, kami disegarkan kembali jiwa kami tenang kembali Tuhan di dalam firman-Mu, sebab kami tahu Kau Allah yang dekat, Kau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami nggak pernah hidup sendirian, Tuhan selalu beserta kami. Mulai hari ini Tuhan, biar sadarkan setiap kami Tuhan, kalau kami nggak pernah berjalan sendirian, Tuhan ada di sebelah kanan kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan, itu Engkau yang akan membuatnya berhasil, Tuhan yang akan menuntun setiap kehidupan kami kepada penggenapan janji-janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sertai kami dan urapi, perbaharui setiap hati kami mulai sekarang Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama kami, Tuhan sungguh nyata atas setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan, sebab Kau adalah Bapa kami dan Kau adalah Guru setiap hidup kami Tuhan. Maka ajarlah setiap kami setiap harinya Tuhan, sehingga kami mengerti Tuhan, setiap hari kami harus melakukan apa saja Tuhan yang Tuhan mau bicara atas hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. God bless you.